Bapak, Ibu, Mbak, Mas, adik-adik, juga generasi Z, terus milenial dan sebagainya. Kita akan melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara, yaitu datang ke TPS untuk memilih calon presiden juga calon-calon wakil kita di legislatif. Sekarang ini rasanya kita sudah segera kepingin datang ke TPS. Pencoblosan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, mungkin TPS akan dimulai pada jam 7 pagi. Nah, hari-hari ini merupakan hari-hari yang yang menegangkan gitu ya. Dan tidak sekedar hanya memberi menegangkan dalam arti para calon mungkin ya deg-degan gitu, kelihatannya nanti yang mau menang siapa gitu ya. Nah, dengan rasa menegangkan, ada yang merasa akan menang dan sebagainya atau pengen menang, maka hari-hari ini banyak bertebaran iming-iming untuk memilih, baik itu bantuan BLT maupun juga beras, maupun juga kadang-kadang amplop-amplop berseliweran dan sebagainya. Ya, itu memang sudah jadi kebiasaan kita. Tapi catatan kita bahwa segala sesuatu, BLT, beras, amplop dan sebagainya, seharusnya tidak mempengaruhi apa yang ingin kita pilih pada tanggal 14 Februari. Abaikan saja semua. Nanti pada pagi-pagi hari tanggal 14 kita bangun, berdoa dan sebagainya, kita datang ke TPS bersama saudara-saudara kita yang lain. Kembali ke BLT dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, itu adalah dana dari APBN. Kurang lebih sekarang sudah hampir 500 triliun rupiah. Kita namanya uang 1 miliar aja belum tentu pernah lihat. Jadi 1 triliun itu besar sekali. Jadi memang pemerintah ini ingin supaya masyarakat menjadi tenang, tidak lapar dan sebagainya. Tapi apapun yang diterima oleh semua masyarakat itu jangan menjadi kita terikat, bahwa kita harus terikat. Itu betul-betul dari APBN dan semua adalah dari pajak yang kita kumpulkan dari seluruh rakyat. Jadi yakin ini dari pajak, dan apa yang diberikan jangan pernah kita perhitungkan, abaikan aja. Jadi nanti pada waktu kita datang ke TPS, kita akan mendapat 5 kartu suara. Nah, hati-hati, semua dibuka dulu, dilihat kartu suaranya tidak ada lubang, tidak ada cacat dan sebagainya. Setelah itu kita masuk ke bilik TPS, buka satu persatu dan betul-betul kita pilih mana calon kita yang kita percayai bisa menjadi idaman kita bersama, menjadi harapan kita bersama, bahwa ke depan Republik ini akan menjadi semakin baik, bangsa ini akan menjadi semakin sejahtera dan makmur. Ya. Setelah itu kita lipat dan sebagainya, dan kita yakinkan pada waktu kita mencoblos di bilik suara itu tidak ada orang yang tahu. Saya jamin tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Yang Maha Kuasa yang di atas sana. Jadi tidak ada semua, walaupun itu KPPS atau siapapun, dan yakinkan bahwa tidak ada CCTV yang bisa lihat kita nyoblos apa. Jadi betul-betul 3-5 menit kita ada di bilik itu adalah hak kita. Hak kita penuh, pemenang kita penuh, keyakinan kita bersama, harapan kita bersama, itu yang kita pilih. Nah, setelah itu selesai semua pemilu kotak suara ditutup. Sebelumnya ini, bagi yang belum terdaftar, terutama para mahasiswa yang ada di Jogja khususnya, itu supaya segera mengurus perpindahan
pencoblosan, dan biasanya kalau udah terakhir boleh bawa KTP, tapi itu hanya jam-jam terakhir. Kadang-kadang banyak pengalaman saya boleh dikatakan yang terakhir itu tidak banyak dapat, yang antri lebih dari 100 padahal kartu suaranya mungkin yang tersedia hanya 30-an, hingga akan kecewa. Sehingga kita pagi-pagi harus mengurus. Nah, setelah itu kotak ditutup, terus perhitungan suara. Lah ini titik lemah pada perhitungan suara ini, supaya semua saksi itu semua dalam kondisi yang sehat, tidak ngantuk, tidak lapar. Kalau yang biasa merokok, bapak-bapak, mas-mas ini ya bawa rokoknya. Kalau biasa ngopi ya bawa plastik yang bisa untuk minum. Jangan sampai perhitungan TPS kita tinggal, karena demikian kita lena sedikit bisa ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya. Jadi kita harus betul-betul serius, betul-betul manteng perhitungan suara itu, dan setelah itu dicatat, kita biasanya boleh memfoto, ditandatangani dan sebagainya, itu sebagai dokumen kita. Sekarang kita kan semua sudah punya HP yang bisa memotret itu. Nah, setelah selesai di situ kita amankan kartu suara dan hasil-hasil suara yang sudah terpilih. Biasanya pengalaman saya ini bisa sampai pagi, karena perhitungan suara itu mungkin dimulai jam 4, jam 5 sampai pagi berikutnya. Jadi memang harus tahan ngantuk, makanya bawa kopi, bawa permen, bawa minuman, bawa makanan yang kira-kira membuat kita tidak harus mencari-cari di sekitar TPS untuk mencari makanan. Nah, setelah perhitungan di TPS, nanti berikutnya harus kita kawal perhitungan di desa. Nah, kita kawal lagi apakah yang di TPS dikumpulkan di TPS ke desa itu semua perhitungannya benar. Ada saksi-saksi dari calon-calon presiden, juga ada saksi dari Bawaslu, ada saksi dari masyarakat, itu boleh. Sampai desa, semua kotak-kotak suara dihitung lagi. Setelah dari desa, berikutnya ke kecamatan. Nah, biasanya tahun lalu 2019 kecamatan agak lama, bisa makan waktu kurang lebih 5 sampai 6 hari ngitung kembali, karena semua kotak suara dibuka, dihitung satu-satu lagi, dicocokin apa yang ada di TPS masing-masing, betul-betul selesai. Terus kalau udah selesai ditandatangani. Nah, itu bentuk kewaspadaan kita untuk semua menjadi jujur dan adil. Tidak ada upaya-upaya, bukannya kita mencurigai ya, tapi kita harus waspada supaya orang-orang yang mau berbuat curang itu terawasi. Mau berbuat curang takut, karena yang ngawasi cukup banyak. Nah, itu saya kira yang kewaspadaan kita itu menjadi yang sangat penting. Setelah proses itu, proses ke kabupaten, proses ke provinsi, dan proses terakhir ada di KPU RI dari Jakarta. Dari semua 800.000 TPS Indonesia nanti akan terkumpul di Komisi Pemilihan Umum di Jakarta di sana. Semua dikumpulkan, dihitung dan sebagainya, direkap dan sebagainya. Kalau ada hal yang salah kita selesaikan di situ. Jadi harapan kita bahwa semua berjalan lancar, tidak ada kecurigaan, tidak ada kecurangan, tidak ada istilahnya delik-delik itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya negatif. Jadi kalau itu berjalan lancar, semua rakyat mengawasi, semua saksi mengawasi dengan teliti, saya kira tidak akan lagi perhitungan suara yang bisa diselewengkan. Kita kawal terus sampai perhitungan itu berakhir. Memang setelah itu masing-masing calon, baik calon presiden maupun calon wakil presiden, pasti ada perbedaan pengamatan. Jadi nanti ada proses terakhir, kalau tidak puas itu ada di Mahkamah Konstitusi, sidangnya di sana, dan itu semua membawa bukti yang asli-asli ini semua, baik dari KPU asli, teman-teman dari saksi juga membawa asli, kita cocokkan di sana, kira-kira ada perbedaan suara atau tidak. Saya kira itu yang penting ya, kita bersama berdoa supaya berjalan semua lancar dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Dan ya Bapak Ibu sekalian, ya kita harus punya hikmat bagaimana khusus dalam Pilpres ini. Kalau saya ya inginnya yang terpilih nomor 3. Memang saya
fanatik lah nomor 3 ini. Karena ini merupakan bagi saya dua periode saya pendukung Pak Jokowi yang sangat fanatik. Dan menurut saya, pemahaman saya bahwa yang bisa melanjutkan Pak Jokowi ya nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yang kebetulan sama-sama orang dari Jogja. Harapan kami semoga Tuhan memberkati semua sehingga berjalan lancar, kita sehat, kita bahagia dan senang, sehingga hasil pemilihan ini membuat kita lega, membuat kita senang, membuat kita bangga bahwa apa yang telah kita pilih itu akhirnya menjadi pemenang. Itu harapan kita. Jadi harapan kita bersama, mari kita bersama-sama bergotong royong, berlupis kontrol baris untuk menyatukan tekad untuk mensukseskan Pilpres 2024 yang akan datang. Terima kasih dan salam hangat dari saya.